Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi arsitektur jasa, integrasi blueprint dalam manajemen kualitas layanan. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian service blueprint, yaitu sebagai peta visual seluruh ekosistem layanan dan juga menghubungkan pengalaman pelanggan dengan proses internal yang dikembangkan oleh Jilin Soktek 1982 yang berfungsi untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan. Artinya, dengan kita menerapkan service blueprint, kita itu lebih memaksimalkan ataupun meningkatkan konsistensi daripada ketika kita menggunakan kualitas layanan seperti itu. Baik, lanjut yang kedua yaitu perbedaan produk dan layanan. Produk itu bersifat tangible ataupun berbentuk fisik. Nah, sedangkan layanan itu intangible ataupun tidak berbentuk, tidak nampak seperti itu. Nah, produksi layanan terjadi bersamaan dengan konsumsi. Nah, artinya itu ketika kita menggunakan layanan, maka secara tidak langsung kita mengkonsumsi ataupun menggunakan layanan tersebut seperti itu. Nah, layanan sulit itu distandarisasi karena faktor manusia. Tentu setiap manusia itu beda dalam memberikan pelayanan. Blueprint itu membantu menciptakan SOP yang konsisten seperti itu. Jadi blueprint ini membantu bagaimana caranya setiap manusia ataupun yang memberikan pelayanan itu sama ataupun konsisten seperti itu penerapannya. Terus di sini ada prinsip desain layanan. Yang pertama itu ada user centered, yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu CO kreatif, melibatkan semua stakeholder. Terus yang ketiga itu ada sequencing, yaitu layanan sebagai rangkaian proses. Terus ada evidencing dan holistic, yaitu bukti fisik dan sistem yang terintegrasi. Terus di sini ada juga beberapa komponen service blueprint teman-teman. Yang pertama yaitu physical evidence, yang kedua itu customer action. Ya, physical evidence di sini itu bentuk fisik ataupun kayak tempat ataupun seragam seperti itu. Nah, customer action ini tindakan pelanggan seperti itu. Yang ketiga itu on stack action, terus back stack action dan juga support proses. Baik, di sini terus lanjut kepada yang selanjutnya itu garis pemisah atau blueprint. Yang pertama itu line of interaction, yaitu batas interaksi pelanggan dan juga karyawan. Yang kedua itu line of visibility, yaitu batas proses yang terlihat pelanggan dan yang tidak terlihat line of internal. Yang ketiga itu interaction, hubungan antar bagian internal perusahaan. Terus line of implementation, yaitu batas sistem pendukung. Nah, garis-garis ini itu membantu perusahaan untuk mengetahui bagian penting bagaimana ataupun dalam pelayanan itu untuk menemukan moment of truth, yaitu momen yang sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk kita menerapkan garis pemisah blueprint seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya itu hubungan dengan serve goal, yaitu reliability, backstack dan support berkaitan dengan proses internal yang mendukung layanan. Yang kedua assurance, jadi on stack action, jadi kemampuan karyawan saat melayani pelanggan. Terus yang ketiga itu tangible, yaitu berkaitan dengan bukti fisik layanan seperti itu. Terus empati ataupun responsiveness, yaitu berkaitan dengan cara perusahaan merespon pelanggan ataupun interaksi antar pelanggan seperti itu. Terus di sini ada juga integrasi model Kano, yaitu must have, yaitu kebutuhan dasar layanan. Yang kedua itu one dimensional, semakin baik layanan semakin puas. Artinya ketika kita memberikan layanan yang baik maka pelanggan itu semakin puas seperti itu. Yang ketiga itu atraktif, inovasi yang memberi kejutan positif. Terus yang terakhir yaitu membantu prioritas peningkatan kualitas seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya diagnosis operasional, yang dimana pertama itu fail point, yaitu titik rawan kesalahan. Jadi sebisa mungkin kita itu tidak melakukan kesalahan dalam kita melakukan pelayanan seperti itu. Terus yang kedua bottlenecks, yaitu hambatan proses layanan. Terus yang ketiga analisis waktu, yaitu meningkatkan efisiensi penerapan file save ataupun POCA UK seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita membuat blueprint? Jadi di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita itu melakukan proses identifikasi dan pelanggan seperti itu. Dan juga pemetaan customer journey, yaitu mapping on stack dan juga backstack. Dan juga kita harus menganalisis fail point dan juga validasi seperti itu.
Terus di sini ada juga beberapa perbandingan metode. Yang pertama itu CJM ataupun fokus pada emosi pelanggan. Service Blueprint fokus pada proses operasional. Nah, sedangkan PCN itu fokus pada interaksi dan juga sumber daya. Nah, Blueprint paling praktis untuk kualitas layanan, karena dengan kita menggunakan Blueprint, maka secara tidak langsung kita itu langsung secara tidak langsung mengoptimalkan kualitas layanan yang kita layankan seperti itu. Nah, terus ada tantangan juga dan tantangan di masa depan, di mana Blueprint ini sering dianggap statis. Nah, jadi integrasi BPMN dan otomatisasi proses AI dan IoT untuk monitoring real time. Jadi kita itu mendidik digitalisasi layanan semakin penting seperti itu. Jadi ketika ada AI dan semacamnya, maka secara tidak langsung kita itu harus berusaha untuk beradaptasi seperti itu, yaitu dengan kita mendigitalisasi layanan seperti itu, teman-teman. Kesimpulannya yaitu Service Blueprint adalah alat strategis manajemen layanan untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi dan juga kepuasan pelanggan, dan dapat membantu identifikasi masalah operasional, dan ini sangat penting dalam ekonomi berbasis jasa modern seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.